Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Panca. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip desain cluster. Prinsip desain cluster dibagi menjadi 4. Yang pertama, gambar sistem tunggal atau SSI dibagi menjadi 3. Cara sistem tunggal adalah ilusi yang diciptakan oleh perangkat lunak dan perangkat keras yang menampilkan kumpulan sumber daya sebagai sumber daya yang kuat yang terintegrasi. Yang kedua, SSI membuat klaster tampak seperti satu mesin bagi pengguna, aplikasi, dan jaringan. Yang ketiga, sebuah klaster dengan beberapa gambar sistem tidak lain hanyalah kumpulan komputer independen atau sistem terdistribusi secara umum. Gambar sistem tunggal memiliki 4 fitur gambar, yaitu yang pertama, sistem tunggal seluruh klaster dipandang oleh pengguna sebagai satu sistem yang memiliki banyak prosesor. Yang kedua, kontrol tunggal logika pengguna akhir atau pengguna sistem memanfaatkan layanan dari satu tempat dengan satu antarmuka. Yang ketiga, simetri. Seorang pengguna dapat menggunakan layanan klaster dari node manapun. Semua layanan dan fungsi klaster bersifat simetris terhadap semua node dan semua pengguna kecuali mereka yang dilindungi oleh hak akses. Yang keempat, lokasi transparan. Pengguna tidak mengetahui keberadaan perangkat fisik yang pada akhirnya menyediakan layanan. Layanan SSI dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada titik masuk tunggal. Yang kedua, hierarki file tunggal. Ilusi gambar file tunggal yang besar yang secara transparan mengintegrasikan dislokasi dan global serta perangkat file lainnya. Misalnya kaset. File tunggal dapat berada di 3 jenis lokasi dan sebuah cluster. Yang pertama, penyimpanan lokasi disk pada node lokal. Yang kedua, penyimpanan jarak jauh disk pada node jarak jauh. Dan yang terakhir, penyimpanan yang stabil. Dan yang ketiga ada I/O, tunggal jaringan atau ruang memori. Untuk mencapai SSI, kita memerlukan titik kendali tunggal, ruang alamat tunggal, sistem manajemen pekerja tunggal, antarmuka pengguna tunggal, dan kontrol proses tunggal. Yang kedua, ketertarikan tinggal, HA. Tinggal tiga istilah yang sering digabungkan dalam ketersediaan tinggi atau AHA. Keandalan mengukur beberapa lama suatu sistem dapat beroperasi tanpa kerusakan. Yang kedua, ketersediaan menunjukkan persentase waktu sistem tersedia bagi pengguna, yaitu persentase waktu aktif sistem. Yang ketiga, kemampuan melayani mengacu pada betapa mudahnya melayani sistem, termasuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, perbaikan, peningkatan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan memiliki 3 konfigurasi yang sering digunakan. Yang pertama, ada siaga panas. Di siaga panas, komponen utama menyediakan layanan, sedangkan komponen cadangan redundan hanya berdiam diri tanpa melakukan pekerjaan apapun, namun siap panas untuk mengambil alih segera setelah komponen utama gagal. Yang kedua, ada pengambilan bersama. Semua komponen adalah yang utama karena semuanya secara aktif melakukan beban kerja yang berguna. Ketika salah satu gagal, beban kerja didistribusikan kepada komponen lain atau lebih ekonomis. Yang ketiga, ada toleransi kesalahan. Konfigurasi paling mahal karena N komponen hanya memberikan kinerja satu komponen dengan biaya yang lebih dari N kali lipat. Kegagalan komponen N-1 terselubung atau tidak terlihat oleh pengguna. Kegagalan mungkin fitur paling penting yang diminta dalam klaster saat ini untuk aplikasi komersial. Ketika suatu komponen gagal, teknik ini memungkinkan sistem yang tersisa untuk mengambil alih layanan yang awalnya disediakan oleh komponen yang gagal tersebut. Mekanisme flyover harus menyediakan berbagai fungsi. Dan yang terakhir, keempat, ada skema pemulihan. Ada 2 jenis teknik pemulihan,
Yang pertama, pemulihan mundur, proses yang berjalan pada klaster secara berkala menyimpan keadaan yang konsisten atau checkpoint yang menyimpan ke penyimpanan yang stabil. Dan yang kedua ada pemulihan ke depan. Sistem menggunakan informasi diagnosis kegagalan untuk merekonstruksi keadaan sistem yang valid dan melanjutkan eksekusi. Teknik pemeriksaan dan pemulihan dibagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama tingkat kernel, perpustakaan dan aplikasi. Yang kedua ada overhead, pos pemeriksaan. Yang ketiga memiliki interval pada pos pemeriksaan optimal. Yang keempat pos pemeriksaan tambahan. Yang kelima pos pemeriksaan yang diarahkan pengguna. Beberapa jenis pekerja dijalankan pada sebuah klaster. Yang pertama ada pekerja serial, pekerja paralel, pekerja interaktif, dan pekerja batch. Dan yang terakhir masalah pada skema migrasi. Yang pertama ketersediaan node, biaya migrasi, ambang batas perekrutan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.